Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iksan, bagaimana kabarnya, Pak Iksan? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat ya, baik. Pak. Eh, Sibuk sekali nggak agenda pekan ini? ya alhamdulillah begitulah Pak. Ini sudah mulai semester jalan, sudah mulai rapotan juga mulai nyicil-nyicil ini Pak Lukman. Oke, apa? Oke, luar biasa kesibukan di akhir tahun ini. Jadi begini, Pak Iksan. Ya, ya Pak. Setelah ini kan Pak Iksan mau mengcoaching Pak Ruhan ya, Pak Iksan. Ya, Nah, nanti saya izin untuk mengamati proses Bapak Iksan untuk mengcoach Pak Ruhan ya Pak ya. ya. Oke, baik. Tapi nggak masalah ya Pak nanti ketika saya observasi ke proses coachnya Pak Iksan. Oh ya, nggak ada salah. Oh, nggak Silakan apa-apa wajar. ya. Ya, Nah, memang kan sudah dijadwalkan untuk jamnya Pak Iksan gitu. ya, oke. Nah, namun sebelum itu Abah Iksan, Abah Iksan sebelum proses coaching ini, saya ingin tahu, Bah, kira-kira nanti apa yang perlu saya amati dari proses coaching tersebut. Ya, paling tidak ada tiga Pak Lukman ya. Proses kemitraannya, terus proses kreatif, serta maksimalkan potensi. Sehingga dari tiga hal itu diharapkan muncul sebuah coaching yang bagus, buat penyelesaian yang kita inginkan bersama. Begitu, Pak Lukman. Baik, jadi nanti yang perlu Bapak Iksan inginkan ketika saya amati yaitu ada kemitraannya, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu. Iya, 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 Pak Oke, Lukman. kemudian ini apa eh, kira-kira nanti apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa Iksan? Tentu harapan kami bisa, yang pertama prosesnya melalui kehadiran penuh, Pak ya. Dan kehadiran penuh nanti kita bisa mendapatkan produk yang bagus, serta mau mendengarkan secara aktif serta dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti bisa eh, diskusi nanti bisa nyaman, aman dan memberikan solusi yang terbaik Pak, dari permasalahan yang kami sampaikan nanti. Seperti itu nggih Pak. Nggih. Jadi Ya, ya. eh, ini ya harapannya setelah proses pengamatan ini Bapak Iksan mampu menerapkan proses kehadiran penuh itu nih Iya melalui betul Pak. coaching ini. Bagus sekali Bapak Iksan. Jadi nggak sabar untuk berbagi diskusi dengan kelasnya Bapak Iksan. Luar Iya, biasa. ya, so. Jadi ini Bapak, kita mulainya mungkin beberapa menit lagi. Durasinya sekitar 20 sampai 30 menit Bapak Iksan. Oke, siap. Oke, di sekarang jam 1 pukul 41, jadi nanti kira-kira 20 menit lagi itu pukul berapa nih Bapak Iksan? 1.41, Ya sekitar pukul 14 Pak, jam 2 siang ya. jam dua Oke. lebih 10 nih, jam 2 lebih 10. Oh ya. Oke, baik Pak Iksan, tadi Bapak Iksan menyatakan bahwa hal yang perlu diamati yaitu kemitraannya dalam proses coaching ini tentang kemitraannya, kreativitas, sama memaksimalkan potensi, kemudian harapan pada proses coaching ini terkait kehadiran penuh nih, untuk coachingnya, Ya, seperti betul itu. betul. Baik, Bapak Iksan kayaknya nggak sabar ini Pak Iksan untuk segera mengcoaching Bapak Ruhan ini. Oke, seperti itu nggih Pak. Oke. Ya, Baik, gitulah. langsung saja nggih Bapak Iksan. Mohon Iya, maaf ini monggo Pak nanti Lukman. saya rekam nggih Bapak Iksan sebagai dokumentasi kami. Ya, silakan, monggo Pak Lukman, silakan. Oke, Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Bentar, setelah ini saya hadirkan Bapak Ruhan nggih. Monggo waktunya bisa digunakan untuk berdiskusi di sesi coaching dengan Bapak Ruhan.
Assalamualaikum Pak Rohan. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Nggih, Pak. Gimana Alhamdulillah. sehat Pak? Sehat? Iya, alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rohan ini kenapa kok hari-hari ini agak sedikit tidak ceria? Biasanya I- selalu ceria. Ada apa Pak? Iya, Pak. Ini saya sedikit ada masalah ini, Pak. Ya, 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 ya. Jadi masalah ini kebetulan di kelasnya, yaitu pertama sama anak-anak ini, Pak. Biasa kalau di Hmm, kelas seperti itu. iya. Apa Pak yang terjadi Pak dengan anak-anak Pak? Iya, mereka ini sepertinya butuh perhatian banyak lebih nih, Pak Iksan. Jadi di Ya, ya, kelas ini ya. mereka ini kan karena memang anak SD ya, jadi ya, Iya. mereka ini butuh banyak perhatian, harus sering didampingi, kemudian harus selalu ada di kelas. Padahal kita kan sebagai guru terkadang ini kan tidak hanya di kelas saja ya, tapi juga kita Iya. ada tugas lain. Kadang-kadang kita ada tugas keluar sekolah seperti itu. Jadi mereka ini pengennya saya ada terus Pak Iksan Iya, iya, iya. di sekelas, kemudian memperhatikan mereka setiap hari begitu, Pak. Ini yang menjadi masalah saya ini, Pak. Kenapa kok Oke. bisa terjadi seperti ini terus begitu? Oke, Pak. Ini Pak Ruhan, biasalah orang anak-anak SD begitu. Terus maksudnya begini, Pak. Setelah kita melakukan pertemuan hari ini, kita melakukan diskusi tentang anak-anak, terus apa yang Pak Ruhan harapkan dari pertemuan ini nanti, Pak? Iya, saya harapkan begini, Pak Iksan. Saya ingin anak-anak itu bisa pelan-pelan mandiri di kelas. Paling tidak setiap hari saya itu harus mendampingi mereka begitu Pak. Jadi kan Oke, ada guru-guru yang lain yang juga mengajar di jenjang sekolah SD ini kan. Tapi oh, kenapa kok ini mereka ini tidak bisa saya tinggal begitu Pak? iya. Ya. Ya mungkin mereka terlalu jatuh cinta pada Pak Rohan. Nah ini yang jadi justru ini yang jadi masalah Bapak ini. Oh, iya, iya, Iya. iya. Kalau saya di sekolah, kalau di sekolah kemudian ketemu dengan mereka, ya alhamdulillah masih ada solusi ya. Tapi kalau misal mereka ini saya Iya. tinggal ke luar kota, agak ada tugas dinas, kemudian hal-hal yang lain yang harus saya tuntaskan di luar, nah, ini yang jadi Oke, oke. masalah ini Pak, begitu. Oke, Pak. Kalau gitu gini, Pak. Setelah nanti kita rencanakan diskusi atau mencarikan solusi-solusi, kira-kira apa dari tujuan kita bertemu ini setelah kita rencanakan sesuatu itu dan setelah kita mencari solusi, terus apa yang Pak Rokan harapkan dari keberhasilankah, berhasilkah atau tidakkah dalam pertemuan kita hari ini, Pak? Ya, tadi dari saya awal menyampaikan bahwasanya saya punya masalah, anak-anak ini butuh perhatian lebih. Jadi Ya. ketika dihadirkan dengan guru yang lain, ini yang jadi menjadi masalahnya. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Nah, saya tuh inginnya mereka ini bisa apa ya, perhatiannya sama dengan guru yang lain untuk mengajar di kelas dengan porsi yang sama. Itu harapan saya, Pak, sebagai guru di sekolah SD ini begitu. Terus gini Pak Ruhan, kira-kira menurut Pak Ruhan saat ini, Pak Ruhan, itu skala atau ukuran anak-anak sampai sekarang berapa Pak? Intinya yang baper lah dan yang sebagainya. Apakah di titik 1,1 sampai 5 atau 6 sampai 10? Menurut Pak Ruhan gimana itu Pak? Ya, harapan kalau saat ini perhatian belajar mereka tak apa ya, perhatian belajar mereka kalau ada saya ini yang membuat menjadi masalah akhirnya ya saya masih harapannya ini apa ya Pak ya, harapan saya itu lebih baik tapi untuk saat ini Hmm, saya skalakan itu masih 6 Bapak begitu. masih 6. Terus yang Pak Iya. Ruhan harapkan sampai angka berapa nanti Pak? Ya harapan saya sih 9 lah Pak begitu. Hmm, Jadi terus anak-anak apakah apa ada hambatan Pak?
kira-kira nanti diharapkan dari 6 menuju 9 itu kira-kira ada hambatan atau kira-kira ada sesuatu yang mengapa dalam perjalanan ke 9 itu Pak Rohan? Iya, karena ini anak-anak SD Pak ya, artinya mereka Iya, belum beranjak ke SMP ya, usia remaja. Maka mereka ini satu memang butuh pendampingan selalu setiap hari iya, ya. Nah, tetapi kan tidak terus-menerus Pak ya. Setiap hari harus didampingi, kemana-mana harus didampingi. Nah, ini akan jadi masalah. Ya, masalahnya kalau sewaktu-waktu saya ada tugas keluar, ya itu yang jadi masalahnya. Mereka dengan guru lain kurang begitu nyaman, begitu Pak. Sehingga perhatian belajarnya juga tidak fokus. Nah, ini juga berpengaruh Pak ke apa namanya? Ke wali santri atau ke wali murid ya di sekolah ini begitu Pak. Nantinya ditanya, "Loh, Pak Ruhan kenapa kok anak saya sudah agak turun nilainya begitu." iya, Nah, ini yang jadi masalah kalau pertanyaan itu muncul dari wali murid begitu Pak. iya, bahaya Pak ya. Nah, ini bahaya sekali. Ya ini Pak ya jadi bahayanya di sini Pak. Oke Jadi Pak. mereka ini harus digeser ya. Perhatian belajarnya itu tetap fokus, tapi Iya. saya tidak mau mereka mengalami penurunan nilai seperti itu Pak. Oke Pak Rohan. Setelah Pak Rohan sudah bisa mengidentifikasi tentang hambatan-hambatan, kira-kira Pak, kira-kira ketika hambatan itu ada, apa ada opsi lain atau ada jalan lain sehingga kita bisa tetap menuju ke perbaikan dari katakanlah dari angka 6 menuju ke 9 atau mendekati sempurna sehingga anak itu tetap menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar Pak. Ya, eh, harapan dari 6 menjadi 9 ini tentunya saya itu inginnya guru-guru yang lain mungkin nun sewu ya bisa meningkatkan pelayanan ya, meningkatkan pelayanan ke anak-anak yang lebih perhatian karena ini anak SD ya. Jadi Iya, mereka butuh perhatian yang luar biasa. Dengan adanya perhatian yang luar biasa ini mereka mampu untuk merasakan rasa nyaman gitu ya, merasakan rasa nyaman dengan gurunya. Kalau anak SD itu kalau sudah rasa nyaman dengan gurunya, insya Allah mereka akan sama seperti saya Pak. Jadi kalau ditinggal tuh pasti apa namanya mereka kecewa begitu ya. Rasanya bagaimana kalau ditinggal kecewa ya seperti itu. iya, Iya begitu. iya. Ya, kalau memang gitu Pak Rohan. Jadi inginnya anak-anak itu selalu dengan didampingi. Ketika kita sudah mendampingi ada hambatan, ada jalan yang tidak bagus, maka perhatian ini juga harus kita tingkatkan lagi Pak sehingga anak itu bisa merasa nyaman. Nah, Pak Iya. Rohan, ketika itu opsi-opsi sudah kita laksanakan Pak. Bagaimana kita meningkatkan perhatian kita dan juga bekerja sama dengan guru-guru yang lain, melulu tidak menjagakan ya, tidak jaga anak Hmm, Pak Rohan saja. iya betul. Nah, terus kira-kira eh, waktunya, Pak. Iya. Lah, kira-kira kapan itu dilaksanakan sehingga anak-anak itu sehingga bisa memperbaiki atau ada perbaikan dalam proses pembelajaran, Pak Rohan? Iya. Kalau waktu saya ini sebenarnya ada sebuah pandangan ya Pak ya untuk guru-guru yang lain supaya mereka Iya. ini bisa mengupgrade mereka sebagai guru yang lebih berkualitas lagi daripada saya. Artinya Hmm. mereka harus memposisikan diri mereka ini juga menyamankan, membuat rasa nyaman siswa-siswi SD di sekolah ini, Pak. Jadi bagaimana cara menyamankan rasa itu ke mereka, maka kita mulai dari cara kita ngomong sama anak-anak SD itu harus Iya. lembut ya Pak ya. Jadi tidak boleh dikasar, tidak boleh langsung didisiplinkan. Kemudian kita itu coba bertanya ke mereka dengan cara kita masuk ke dunia mereka. Oke. Gitu Ini Pak. bagus sekali Pak Arwan sudah ada punya rencana yang bagus sehingga anak-anak itu nanti punya strategi yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan.
dengan Ya, cara betul. masuk ke dunia mereka, dengan masuk dengan bahasa mereka, Ya, dimulai Pak Ruhan betul, ya, betul. Betul, dimulai Sa. dari kita guru yang berinovatif dan lain sebagainya. Ya. Terus kira-kira Pak, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan rencana yang sudah kita buat ini? Ya, yang perlu diperhatikan kita harus melihat mereka ini senangnya apa ya, Pak ya, di kelas gitu. Hmm. Jadi kalau mereka belajarnya itu dengan cara bermain, maka ya kita harus memasukkan materi pembelajaran kita dengan cara bermain. Yang kedua, kita kalau mereka sukanya dengan pembelajaran yang bersifat visual atau gambar-gambar, itu kan biasa anak-anak SD kan Oh, suka ya. ya Pak ya dengan visual atau gambar-gambar yang lucu-lucu gitu ya. Tapi gambar-gambar yang lucu ini kita edukasikan atau kita hubungkan dengan materi kita begitu Pak. Contoh misalnya saya ada ini misalnya soal matematika Pak ya. Bagaimana cara kita mengajarkan matematika ke anak SD itu berbeda dengan jenjang SMP bahkan SMA. Jadi misalnya kita suguhkan ini Pak video kartun, film kartun kita Ya. suguhkan ke mereka. Kemudian dalam film kartun itu mereka mungkin pada saat di bagian-bagian film itu ketika salah satu tokoh kartun itu berjalan dihitung berapa berapa kali berjalan di atas tanah misalnya ya. Nah, nanti anak-anak akan pasti menghitung dari angka 1 sampai dengan berapa dari tokoh kartun itu mungkin. Nah, bisa seperti itu Pak. Sehingga Wah, ya, ya, ya. mereka ini nyambung antara senangnya mereka dengan materi yang kita ajarkan. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa, Pak Ruhan. Sudah ada rencana-rencana yang harus kita terapkan, Pak. Dari mulai proses pembelajaran yang menyenangkan, yang menghamba pada anak, sehingga anak itu lebih merasa nyaman, tenang dalam proses pelajaran. Juga Pak Ruhan juga punya rencana memasukkan audiovisual pada anak, sehingga anak-anak bisa lebih nyaman. Nah, Iya, betul. masalahnya begini, Pak Ruhan. Eh, Kira-kira ini mohon maaf Pak ini, Iya. kira-kira komitmen dari Pak Rukan ini apa yang harus kita lakukan Pak dari komitmen Pak Rukan sendiri? Ya. Eh, eh, Komitmen yang harus kita jalankan itu adalah tidak hanya dari kita ya Pak ya. Tidak hanya dari kita, Ya. tapi kita akan menjalin komitmen itu dengan wali murid, Nah, wali siswa kita. Jadi kalau semisal kita yang membuat komitmen kemudian tidak didukung oleh wali murid kita, maka ya anak kita kalau ketika sekolah atau belajar itu fokus belajarnya berkurang, Pak. Jadi tidak ada motivasi dari pihak keluarganya atau terutama dari orang tuanya. Jadi kita harus membangun komitmen dulu di awal dengan orang tua seperti itu. Setelah kita membangun komitmen, barulah kita bisa menggiring anak kita ini yang masih SD ini ketika mereka belajar itu ya kita sambil bermain ya. seperti itu. Apalagi anak Oke, laki-laki Pak oke. ya. Kalau SD itu susah sekali kalau Oke, diatur. luar biasa Pak Ruhan. Sudah ada komitmen dengan wali santri, sudah ada komitmen kerjasama dengan guru-guru yang lain yang disampaikan Pak Ruhan tadi. Terus masalah gini Pak, kira-kira saya kembali kepada pertanyaan yang saya disampaikan. Kira-kira kapan ini kita lakukan sehingga atau Pak Ruhan lakukan sehingga anak-anak ini nanti dalam proses pembelajaran seperti yang diinginkan Pak Ruhan sendiri, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang fokus pada materi, sehingga apa dalam tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, Pak. Ya, kok untuk kapan pelaksananya ya ikan gabus, wah ikan apa nama ikan teri. Semakin bagus ya semakin cepat ya semakin bagus gitu ya. Ikan Oh, cepat, iya. ikan gabus, semakin cepat semakin Semakin bagus seperti itu. bagus. Iya. Iya. Jadi kita harus gerak cepat, Pak. Jadi artinya Oke, oke. di sini adalah anak SD itu terutama anak kita di sekolah itu mudah cepat bosan. Kalau dia tidak suka lama menunggu, kemudian mereka ini
pengennya pikirannya itu bebas, tidak mau diikat oleh sebuah peraturan belajar yang sangat membebani mereka. Jadi boleh dikatakan seperti ini Pak, kalau ciri anak yang bahagia atau ciri murid yang bahagia itu ketika masuk kelas itu bahagia, keluar kelas pun juga bahagia Pak, seperti itu. Oke. Intinya anak-anak itu dibuat bahagia semaksimal mungkin. Iya. Masuk seneng, keluar juga senang. Begitu Iya, harusnya. iya betul. Ini yang saya coba Alhamdulillah. lakukan terus-menerus sehingga nantinya mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini sebagai rencana aksi saya bisa apa namanya mewujudkan ya tujuannya apa yang saya inginkan di awal seperti itu Pak. Alhamdulillah sudah ada solusi Pak Arkan kira-kira dari pembicara kita Iya, pada siang hari ini betul. Pak Arkan. Betul Bapak. Ini solusi sekaligus usaha yang terus-menerus dijalankan Pak. Oke. Berarti kita mulai dari diri kita sendiri sebagai guru harus selalu inovatif, memulai dari diri itu selalu berbuat baik, Iya. kemudian menerapkan kepada santri-santri kita, pada siswa-siswa kita agar menjadi lebih baik pula Pak. Betul Pak. Dengan perencanaan yang bagus, kerjasama yang matang dengan guru, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, sehingga nanti apa dalam tujuan pembelajaran dalam kurikulum itu bisa tercapai semua. Iya, begitu betul Pak Pak. Arhan ya. Amin. Ini yang saya harapkan nantinya ke anak-anak saya di sekolah SD saya sehingga mereka tidak hanya bahagia dengan saya, tapi juga bahagia dengan seluruh guru yang mengajar di sekolah itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Kita bisa bertemu pada siang hari ini Pak Rohan sambil Ya, sama-sama, Pak. membicarakan sehingga ini adalah manfaat untuk kita bersama, bukan manfaat kepada kita saja, tapi manfaat juga kepada anak-anak dan juga rekan sejawat yang mungkin mengalami hal yang sama Pak Rohan. Sehingga solusi-solusi yang kita bicarakan siang hari ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman untuk paling tidak ada referensi begitu Pak Rohan ya. Ya, Ada betul. referensi sehingga ketika kita menemukan masalah seperti ini, kita sudah bisa menyiapkan solusi apa yang harus kita terapkan dalam kelas kita masing-masing. Begitu Pak Rohan ya. Iya, betul. Kita kalau sekolahnya merdeka belajar, gurunya harus merdeka juga, Pak, begitu. Oke, Pak Rohan, ada lagi yang sampaikan, Pak? Ya, cukup Pak dari Cukup, saya ya? itu ya Oke. ikhtiar-ikhtiar yang saya jalankan insya Allah bisa membuahkan hasil begitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rohan. Saya juga ada perluan lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan hal-hal yang positif sehingga membawa kebaikan untuk kita bersama. Ya Pak Ihsan, sama-sama terima kasih sudah menemani dan mendengarkan keluhan-keluhan saya. Sama-sama Pak Rohan, semoga sukses untuk kita semua. Amin, amin. Alamin. Terima kasih Pak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terlaksana nggih Bapak Ihsan kegiatan coaching pada siang hari ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ihsan, setelah Bapak Ihsan tadi melaksanakan coaching bersama Bapak Ruhan, kira-kira Bapak Ihsan, bagaimana Bapak Ihsan menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalimat satu Pak Alimah, luar biasa. Satu kalimat ini menggambarkan bahwa apa yang kita bicarakan tadi ketika rubrik sudah kita laksanakan. Dan dari mulai proses kemitraan, kita bicara santai, bicara terbuka, bicara dari hati ke hati, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian proses kreatif, artinya kita bisa menyampaikan solusi-solusi, posisi tawar dan sebagainya, sehingga apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Dan juga kita maksimalkan potensi, Pak. Jadi tidak hanya solusi itu tidak hanya dari guru saja, tapi juga kita maksimalkan potensi dari murid sehingga
kita bisa ketemu antara potensi yang terbaik dari guru juga potensi yang terbaik dari siswanya. Dan juga kami tadi melakukan yang luar biasanya, Pak, ada kehadiran penuh sehingga antara pandangan kami berdua selalu berpandangan walaupun tidak mesra, Pak. Ini bahaya kalau mesra, Pak. Jadi selalu berpandangan, selalu memperhatikan dan juga ada saling mendengarkan, memperhatikan apa yang kami sampaikan sehingga proses coaching tadi luar biasa dan juga dihiasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu, Pak. Oke, terima kasih Abah Iksan. Jadi menurut Abah Iksan, setelah melakukan coaching, kemudian Abah Iksan menilai sendiri performanya tadi, Abah Iksan menyimpulkan bahwa performa Abah Iksan tadi luar biasa nih ketika mengcoaching Bapak Rohan. Nah itu saya setuju sekali Pak, apalagi alasan yang disebutkan atau faktor-faktor yang membuat performa bagus itu tadi sudah detail disebutkan oleh Abah Iksan tadi, mulai seluruh alurnya sudah dijalankan dan sebagainya. Nah, terima kasih Abah Iksan sudah melaksanakan coaching yang sangat bagus ini Abah Iksan. Nah, Terima kasih Pak Lukman, terima sekarang giliran kasih. saya Abah Iksan untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi seperti itu. Silakan Pak, terima kasih saya Nggak tunggu apa-apa Pak nggih Abah Iksan informasinya. nggih. Oh, enggak apa-apa, saya lebih senang begitu. Masya Allah. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Abah Iksan sudah layak sekali untuk menjadi coach Abah Iksan. Luar biasa ini Abah Iksan. Ilmunya bisa ditiru oleh orang-orang di luar sana yang barangkali nanti bisa melihat rekaman video ini. Nah, tadi ketika pra observasi itu kan saya sempat menanyakan ke Abah Iksan bahwa apa saja yang perlu diamati Abah Iksan. Abah Iksan menjawab kemitraan, kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian harapannya apa yang dicapai yaitu terkait kehadiran penuh ya, Abah Iksan. Nah, Ya, tadi sudah penuh ini lembaran catatan saya, Abah Iksan. Alhamdulillah semuanya ini sudah dituntaskan oleh Abah Iksan luar biasa. Dari kemitraan tadi Abah Iksan, saya melihat Abah Iksan mengawali pembicaraan atau coaching dengan sapaan hangat tadi. Bapak Ruhan, gimana kabarnya? Gitu kan. Kok wajahnya kayaknya agak lesu ini, kenapa Pak Ruhan? Nah itu saya pribadi senyum-senyum sendiri tadi ketika melihat Abah Iksan menyapa seperti itu. Kemudian ini Abah Iksan yang kedua, Abah Iksan tidak terkesan menggurui gitu nggih. Abah Iksan benar-benar menerapkan kemitraan ini dalam proses coaching tadi. Kemudian yang kreatif, kreatif sekali ini Abah Iksan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan ini berbobot sekali. Saya sangat yakin pertanyaan-pertanyaan yang variatif dan berbobot tadi bisa muncul karena Abah Iksan memang sudah ini menerapkan kehadiran penuh, gitu. Benar-benar ada di forum ini, benar-benar mendengarkan dengan sangat baik, sehingga muncullah rasa ingin tahu itu untuk menuntaskan permasalahan ini dan mengajak coachingnya menemukan solusi sendiri. Nah, ini kreatif sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dan berbobot, plus harapan kehadiran penuh tadi juga sudah centang 100% seperti itu, Pak Iksan. terima kasih Kemudian, Pak Lukman, terima oke, kasih. yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi tanpa disadari, ternyata Pak Rohan tadi itu dengan dituntun oleh Abah Iksan dan didorong, digiring gitu, digiring oleh Abah Iksan, akhirnya Pak Rohan bisa menemukan solusi yang sebenarnya sudah bisa beliau temukan sendiri. Tapi di sini Abah Iksan mendorong, menggiring, menuntun sehingga beliau bisa merumuskan 1, 2, dan 3. Kemudian Abah Iksan tadi juga sudah menerapkan alur tirta dari tujuan, identifikasinya, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab tadi juga sudah ditanyakan komitmennya, kapan akan dilakukan, dan juga
sudah menyampaikan kesimpulan. Jadi target coaching kita siang hari ini, yang pertama kemitraan sudah oke, 100%, kreatif sudah luar biasa, memaksimalkan potensi juga sudah, dan harapan kehadiran penuh sudah mampu dicontohkan oleh Abah Iksan. Luar biasa Abah Iksan, ini sangat Terima kasih menginspirasi. Pak Lukman. Tepuk tangan Terima dong buat kasih. Abah Iksan, luar biasa. Ya Abah Iksan, terima kasih. Semangat terus Abah Iksan. Insya Allah sangat menginspirasi kegiatan hari ini. Nah, tindak lanjutnya apa kira-kira Abah Iksan setelah coaching tadi? Tindak lanjut dari coaching tadi adalah anak-anak benar-benar merasa nyaman dalam belajar, aman dalam belajar. Guru pun tetap harus selalu berinovatif di dalam melakukan proses pembelajaran. Saya kira itu kalimat sederhana Pak Lukman dalam proses. Oke, Masya Allah, kalimatnya sederhana tapi insya Allah dampaknya sungguh luar biasa nanti. Seperti itu nggak Pak Iksan? Assalamualaikum Pak Lukman, sehat Pak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Abah Iksan. Alhamdulillah. Kayaknya kesibukan sudah mulai datang berurutan. Oke, betul Abah, sibuk sekali ini. Desember ini malah luar biasa. Iya. Pak Lukman, hari ini Pak Lukman melakukan coaching dengan rekan sejawat, begitu Pak Lukman ya? Betul, oke Pak. Oke, Pak Lukman, sebelum Pak Lukman melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, Pak Lukman. Ketika Pak Lukman nanti melakukan coaching dengan rekan sejawat atau dengan teman, kira-kira apa yang harus dikembangkan atau apa yang Pak Lukman dikembangkan dalam proses coaching nanti, Pak Lukman? Oke, terima kasih ya Pak. Yang ingin saya kembangkan nanti di proses coaching, yang pertama tentunya alurnya sudah benar Pak. Saya ingin alur coaching saya nanti sudah benar, yaitu menggunakan kerta, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah saya sampaikan gitu nanti keinginan saya pada proses coaching. Kemudian terus saya mampu ini ya menjadi mitra yang baik bagi coach saya nanti, sehingga kita tidak terkesan apa ya menggurui atau bagaimana seperti itu. Oke, bagus Pak Lukman. Ketika memang benar-benar ternyata harus kita jalankan dengan penuh kemitraan sehingga nanti ada dialog yang interaktif gitu Pak Lukman. Nah, ketika itu kita sampaikan Pak, ada apa indikator yang harus kita penuhi Pak Lukman dalam nanti coaching dengan rekan sejawat Pak? Ya, indikator yang ingin kita penuhi yaitu bahwa nanti di akhir coaching ini si coach bisa menemukan solusinya sendiri gitu, bisa menemukan solusinya sendiri, kemudian punya komitmen nanti ke depannya solusi ini tidak hanya menjadi solusi saja, tetapi juga ada aksi ke depannya seperti apa, seperti itu. Oke, bagus. Kalau berarti nanti ada hasilnya, ada outputnya, begitu Pak Lukman ya. Ketika nanti kita melakukan coaching, Pak Lukman coaching, tentunya harus didasar dengan proses kemitraan, memunculkan kreatif, memunculkan potensi dari coaching kita. Tentu itu dengan harapan ketika kita laksanakan nanti ada dialog yang aktif, sehingga nanti bisa memunculkan output yang baik. Tidak hanya solusi di saat itu juga, tetapi output untuk kita laksanakan bersama-sama. Oke Pak Lukman, selamat melakukan coaching dengan rekan sejawat. Semoga ada solusi yang terbaik untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Iksan. Ini nanti direkam kah Pak? Oh ya, Oh, nanti kita rekam ya. Nanti ada rekod dari kita sehingga ada jejak rekamnya untuk kita paling tidak untuk dokumen pribadi, dan apabila dibutuhkan dari orang-orang di sekitar kita bisa dimanfaatkan begitu Pak Lukman. oke, baik Pak, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Lukman. Iya Pak Ruhan. Pak Ruhan. Sampai salah nyebut ini. Ini nama kita hampir sama, Ruhan Lukman gitu. Oke. Ngapunten Bapak Ruhan, tadi salah sebut namanya. Iya. Oh, tidak apa-apa. Nama kan ini apa namanya? Hampir sama biasa. Oke. Pak Ruhan gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Lukman. Ini mendung-mendung syahdu begini, tetap kita menjaga kesehatan kita. Ya, kemarin habis agak flu, Pak Lukman. Jadi biasa kondisi cuaca yang naik turun, hujan, habis itu tidak hujan seperti itu. Iya, ini musimnya lagi pancaroba Pak Rohan memang tidak hanya Pak Rohan sepertinya yang agak-agak flu ini saya juga mulai sepertinya agak-agak flu. Harus pandai-pandai jaga stamina ini sepertinya di Desember ini Pak Rohan. Iya, betul. Dengan aktivitas yang cukup padat, kita juga harus mempersiapkan tugas-tugas di jenjang SMP kan, Bapak ya. Jadi, Betul sekali. Ya. Padat sekali nggih Pak nggih jadwal bulan Desember ini nggih. nggih, betul. Oh. Nah, terima kasih Pak Rohan sudah menerima undangan saya untuk hadir di forum ini Bapak Rohan. Iya, Nah, Pak. ini Pak Rohan, kira-kira apa sih yang Bapak Rohan ingin dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Ya, percakapan kita tentunya hari ini saya inginnya mendapatkan sebuah pencerahan, Pak Lukman. Ya, karena akhir-akhir ini saya itu ini ya, ibaratnya itu gemes begitu ya. Gemes sekaligus pengen apa ya, memperbaiki ya sikap-sikap yang saat ini di santri SMP Davi ini harus betul-betul diingatkan bagaimana cara untuk beribadah yang baik ya, Pak Lukman. Seperti itu. Gitu nggih. Jadi sedang gemes gitu, gemes sama anak-anak ingin memperbaiki cara ibadah yang baik. Nah, Pak Rohan, ibadah dalam bentuk apa ini? Kalau bisa dispesifikkan itu eh, poinnya itu di mana kira-kira? Atau keseluruhan ibadah atau memang di salah satu ibadah seperti itu Pak Rohan? Iya, terutama ini Ustadz, maaf Pak Lukman, saya mengatakan bahwasanya anak-anak ini terkadang ini suka apa ya, memperlambat diri untuk wudhu begitu Pak. Kalau di sekolah terus masuk ke masjid begitu setelah pelajaran mereka sengaja untuk memperlambat diri, kemudian pura-pura apa ya, antri yang bagian antrian yang panjang begitu Pak, sehingga mereka terjadi keterlambatan dalam sholat berjamaah di masjid atau masbuk begitu Pak. Ini yang Oh, kadang-kadang saya membuat gemas begitu Pak. nah itu situasinya sampai sekarang ya Pak Rohan? Iya, sampai Oh, saat ini meskipun dengan beberapa cara anak-anak ini masih ada yang seperti itu. Ini Pak Lukman. Ini yang masih menjadi problematika ya. Mungkin bagi semua guru juga terutama saya seperti itu. itu ya Pak. Sebenarnya sih permasalahannya itu ini ya Pak ya, kayaknya nggak berat bagi orang awam itu ya. Masbuk itu mungkin di luar sana juga banyak eh, apa murid masbuk ketika sholat zuhur dan sebagainya. Tapi saya tahu Pak Rohan ini ngajarnya di sekolah Islam ya. Jadi Iya betul. itu memang harus menjadi fokus seperti itu kan Pak? Iya, saya itu kan ngajar di sekolah Islam. Ngajar di sekolah Islam. Kemudian saya juga ngajar bahasa Inggris Pak di sekolah saya itu. Dan saya itu melihat anak-anak itu kalau paling banyak yang terlambat sholat jamaah itu di jam zuhur.
itu mereka semacam kurang ini ya, kurang dengan apa namanya gregetnya untuk bisa mengambil soft paling depan begitu Pak. Wah, menarik sekali nih Pak Rohan. Saya kira di sekolah Islam itu anaknya itu luar biasa nih. Setelah dengar azan gitu langsung kecep ambil wudhu atau apa. Ternyata ya nggak juga gitu deh. Seperti itu ya Pak Rohan ya. Nggih, Oke, betul nah betul. Jadi ini mereka ini hmm, nah, pripun jadi Pak? mereka ini begini Pak. Mereka ini pengennya itu ada apa ya, pengen diperhatikan sama guru-gurunya di sekolah itu supaya mereka ini apa ya, ibaratnya itu mencari perhatian juga Pak. Jadi mereka ini di samping mencari perhatian sehingga nantinya mereka kurang tertib terkait dengan ibadahnya, terutama sholatnya. Dan mereka ini selalu diberikan apa ya, teguran atau ingatan apa ya, diingatkan oleh guru-guru yang lain Pak. Gitu. Kebetulan kan guru-gurunya putra ini kan di Pondok Putra ada ustadz-ustadznya sehingga mereka itu kalau diingatkan ini murid laki-laki atau santri putranya ini terkadang itu ya gitu lagi Pak. Jadi setiap hari itu ada saja yang terlambat begitu Pak. Seperti itu ya Pak. Jadi anak-anak ini coba untuk mencari perhatian guru-gurunya gitu. Seperti itu. Iya betul. Sehingga ada aja yang dibuat gitu sama anak-anak. Nah, kira-kira ada faktor lain kah Pak yang mempengaruhi hal itu? Atau faktor yang mempengaruhi masbuk mayoritas dilakukan di duhur ya Pak ya? Iya, faktor utama itu yang pertama karena mereka saya lihat itu fakta di lapangan tidak suka di soft pertama. Saya nggak tahu kenapa Pak itu. Akhirnya saya coba bertanya lebih detail ke salah satu murid. Oh ternyata mereka itu tidak suka dengan ini Pak, kipas angin. Di depan soft pertama itu kipas anginnya itu kencang semua sehingga mereka itu menurut mereka itu ada yang mengatakan merasa terganggu dengan kipas angin yang kencang di depannya begitu Pak. Makanya kenapa saya kulik-kulik sedangkan orang ini pengen berebut di soft pertama ketika sholat berjamaah. Nah, seperti itu Pak. Iya, lucu ya Pak ya. Sebenarnya tidak apa ya? Sebenarnya kita nggak berpikiran ke sana ya. Ternyata memang anak-anak itu nggak mau di soft pertama karena ternyata di soft pertama itu ada kipas anginnya seperti itu ya Pak ya. Ada kipas angin, terus mereka tidak mau kena angin sehingga enggan untuk apa berada di saf pertama seperti itu, Iya, memperlambat diri, betul, targetnya betul. malah di saf-saf terakhir sehingga akhirnya Iya, masuk seperti itu ya. Wah, menarik sekali nih Pak Rohan iya pembahasan ini kita sore Pak, ini ini. makanya ini Ya, apa namanya yang menjadi keluh kesah saya Pak. Jadi tujuan saya untuk menceritakan ini yang pertama saya itu apa ya, ibaratnya itu eman-eman karena mereka ini dididik oleh apa namanya, dikirim orang tuanya untuk sekolah ke sekolah Islam ini ya. Itu tidak hanya prestasi di bidang sekolahnya tapi juga prestasi di bidang ibadahnya begitu Pak. Jadi kami tengah berusaha untuk selalu mengingatkan. Jadi setiap hari kami ingatkan, kemudian kedua kalinya kami ingatkan, kami tegur dengan tegas. Kemudian setelah itu mereka ada yang masih terlambat juga, meskipun mereka ada yang sudah yang sadar bahwasanya oh sholat dengan mencapai soft pertama itu pahalanya lebih besar, kemudian pahala utamanya didapatkan seperti itu. Sehingga nanti kalau ketika mereka sudah sadar akan pentingnya sholat berjamaah itu di soft pertama, ini yang akan masih menjadi PR saya dengan teman-teman bagaimana cara untuk merubah mindset mereka begitu Pak. Jadi tidak hanya dari kesadaran saja tapi kita harus benar-benar menyampaikan bagaimana pentingnya apa namanya eh, menempati soft pertama dalam sholat berjamaah. Ini harus kita sampaikan terus-menerus.
luar biasa. Menarik sekali. Apa? Tapi Pak, gini, saya jadi penasaran. Eh, ini kan sekolah Islam ya. Kemudian pasti anak-anak sudah tahu keutamaan-keutamaan apa ya, sholat di depan saf. Maksudnya di saf-saf pertama seperti itu. Nah, eh, ini ingin memastikan saja, Pak Rohan, apakah memang anak-anak sudah mendapatkan materi terkait keutamaan sholat di saf-saf pertama itu atau belum, Pak? Iya, terkait dengan materi ini, materi pertama yaitu yang pertama adalah mereka memang sudah mendapatkan materi itu, Bapak. Jadi setiap kali ada pelajaran PAI, kemudian ada kajian di sekolah kami itu kajian-kajian itu setiap hari disampaikan, diselipkan oleh ustadz-ustadznya, Pak. Ini bukan sekali dua kali seperti itu. Jadi setiap kali, setiap hari kita ingatkan. Tapi secara pribadi saya sebagai guru yang dengan mereka itu saya terkadang punya cara sendiri, yaitu dengan cara saya itu selalu mendatangi ke kelas-kelasnya, Pak. Selalu mendatangi ke kelasnya, mengingatkan, ayo nak sholat, ini waktunya sudah azan gitu ya. Ayo nak sholat, ini sudah waktunya azan seperti itu. Sudah wudhu apa belum? Kita sering memberikan perhatian. Kita sering memberikan perhatian kepada anak-anak kita bahwasanya untuk apa namanya sholat itu penting dan soft pertama itu harus didapatkan ketika nanti mau sholat berjamaah. Ini cara saya sih Pak untuk bagaimana cara saya untuk mengingatkan kepada mereka seperti itu. Luar biasa, ini cara yang dilakukan Pak Rohan. Tidak hanya pasrah dengan ini ya Pak Rohan, apa kajian-kajian yang dilakukan di sekolah, tapi Pak Rohan ini bergerilya gitu nih, ke kelas-kelas untuk mengingatkan anak-anak ayeuna untuk segera sholat seperti itu. Oke. Nah, Iya, betul. Karena memang anak SMP Pak ya harus benar-benar diingatkan terus-menerus. Beda dengan anak SD. Kalau SD itu harus lembut begitu ya. Harus dengan perhatian. Nah, kalau anak SMP ini perlu dengan penegasan, Pak. Seperti itu. Penegasan tapi juga lembut penyampaiannya seperti itu. betul Pak Rohan, saya setuju sekali. Nah, kemudian situasi yang diinginkan itu seperti apa Pak? Ya, situasi yang saya inginkan yang pertama adalah mereka ini sadar akan pentingnya sholat, ya, pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, mereka bisa apa namanya mengajak teman-temannya yang lain. Jadi mereka yang sudah sadar, yang sudah baik, ini saya bisiki mereka atau bahasanya itu saya memberitahukan kepada mereka, tolong teman-temannya ini diajak. Pahalanya itu seperti apa sudah saya jelaskan ke mereka. Sehingga saya coba untuk apa ya meminta tolong memanfaatkan anak-anak yang sudah baik ini untuk menjadi apa namanya percontohan role of model bagaimana supaya ketepatan ibadah itu sangat diutamakan dalam setiap kegiatan kita ya karena semua kegiatan kita itu berlandaskan ibadah penuh dengan manfaat dan penuh dengan pahala seperti itu Pak Lukman. Wah, ini jadi situasi yang diinginkan oleh Pak Rohan. Yang pertama, kalau saya dengar tadi yaitu sadar akan pentingnya sholat. Jadi anak-anak itu sadar betapa pentingnya sholat bagi kita semua seperti itu. Nggih. Kemudian anak-anak yang sudah baik ini sholatnya, kemudian sering berada di saf pertama itu bisa mengajak teman-teman yang lainnya seperti itu, Pak. Iya Pak, iya karena saya sendiri pun kalau sebagai guru juga tidak hanya mengajar di kelas tapi juga kan ada tugas yang lain yang harus saya kerjakan. Maka dari itu saya punya pikiran untuk bisa memberdayakan mereka begitu Pak. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memanjang tangankan contoh yang baik tidak hanya dari diri kita tapi juga kita bisa mencari ini anak-anak yang sudah baik dalam sikap perilakunya ketepatan ibadahnya itu bisa menularkan
ke mereka yang belum baik dalam ibadahnya. Seperti itu Pak. Sejauh ini yang saya coba untuk lakukan. Betul, Pak. Sejauh ini yang dilakukan Pak Rohan ini ya, memotivasi anak-anak yang sudah baik itu agar ditularkan ke teman-temannya seperti itu ya Pak Rohan. Nah, kemudian Pak Rohan, saya ingin tahu ini, penasaran juga, apa sih yang perlu disiapkan ke depannya atau rencana ke depannya itu akan seperti apa sih Pak? Ya, jika rencana atau apa namanya ikhtiar saya yang saat ini masih belum terlalu efektif, saya memiliki rencana untuk bisa membangunkan atau menumbuhkan ya Pak ya, menumbuhkan kesadaran bahwasanya pentingnya sholat, karena memang adalah pertanyaan pertama yang akan ditanyakan ketika nanti kita sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala ya. Ini perlu kita sampaikan, sangat penting bagi anak-anak kita. Jadi saya ingin minta bantuan nanti kepada kepala sekolah dan juga guru-guru yang sudah lebih ahli ya dalam agama Islam. Di sini maksud saya adalah guru Al-Qur'an, guru tahfidz. Kebetulan sekolah kami juga ada tahfidznya Bapak. Jadi mereka lebih paham tentang agama, mereka lebih paham tentang bagaimana cara menyampaikan hukum-hukumnya dan memberikan contoh-contoh akibat ketika hamba Allah yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, ini perlu saya sampaikan, perlu saya minta bantuan mereka untuk mengadakan sebuah kajian besar begitu Pak, kajian besar dan mengumpulkan seluruh santri putra untuk bisa mendengarkan langsung dari sumber yang sudah mempelajari Al-Quran selama bertahun-tahun. Seperti itu Pak. Wah, menarik sekali ini rencana yang disampaikan oleh Pak Rohan ini untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi tadi yang disampaikan Pak Rohan yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sholat dengan cara minta bantuan ke kepala sekolah. Tidak hanya itu, juga minta bantuan ke guru Al-Quran, kemudian guru tahfidz juga ya, untuk menyadarkan anak-anak terkait keutamaan sholat itu apa, kemudian akibat jika kita melalaikan sholat itu seperti apa, kemudian rencananya akan ada kajian besar seperti itu ya Pak ya, yang akan digelar di sekolahnya Pak Ruhan. Iya, betul sekali Pak. Di masjid, insya Allah. Lokasinya di masjid ya. Kemudian rencananya ini sepertinya sudah bagus Pak Ruhan. Luar biasa, saya tertarik dengan kajian besar kayak seperti tablik akbar seperti itu Kak Pak? Ya, seperti kalau gambaran saya itu secara kasar ini seperti Ustadz Adi Hidayat ketika menyampaikan terkait dengan petuah-petuahnya, kajian-kajiannya beliau yang penuh dengan tahu beliaunya hukumnya apa, kemudian diberikan dalil di Quran surat berapa, ayat berapa, seperti itu Ustaz. Jadi kebetulan di sekolah kami kan ada guru tahfidz yang sudah hafal 30 juz mereka ini, dan mereka paham tentang isi Al-Quran dan kandungannya seperti apa, dan insya Allah dengan cara seperti yang lebih dahsyat lagi ini mereka bisa sadar bahwa sholat untuk dunia dan akhirat, seperti itu Pak. Masya Allah, luar biasa ini rencananya. Jadi ingin menghadirkan ulama bertaraf nasional seperti Ustadz Adi Hidayat ya Pak ya, di Masjid Sekolah Panjenengan seperti itu ya. Iya, harapannya begitu Pak. Tapi kalau memang tidak bisa menghadirkan, saya pengennya guru-guru tahfidz yang hafal 30 juz ini bisa menyampaikan hal-hal yang sangat penting, terutama bagi anak-anak putra yang terkait dengan ketepatan ibadahnya Pak, terutama sholatnya. Betul Pak Rohan. Nah ini rencananya sudah bagus sekali Pak Rohan. Nah kira-kira Pak Rohan, nanti yang bisa memastikan hal itu berjalan atau terjadi itu siapa saja? Atau apa faktor yang bisa memastikan hal itu terlaksana seperti itu Pak Rohan? Ya, insya Allah tentunya kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru Al-Quran dan guru tahfidz, kemudian wali kelas juga harus mendorong ya,
Dan juga peran dari wali murid, Pak. Ini juga penting untuk mendorong dari rumah bagaimana lewat komunikasi, karena memang di sekolah kami kan berbasis pondok ya Pak ya. Jadi mereka ini setiap kali ada penelponan dengan orang tuanya lewat komunikasi ini harus kita bangun supaya tidak hanya motivasi dari sekolah saja, dari pondoknya, tapi juga dari rumahnya, begitu Pak. Oke, berarti ada beberapa ini ya stakeholder yang bisa memastikan ini berjalan nih. Pertama kepala sekolah, wali kelas, wali kamar, dan juga guru tafid seperti itu, dan juga yang terpenting adalah orang tuanya seperti itu nggak Pak Rohan, sehingga saling Iya, bersinergi betul. antara yang di sekolah, yang di asrama, dan juga yang di rumah seperti itu nggak Pak Rohan. Iya, betul. Itu harapan kami tidak hanya berjalan satu kaki saja, tapi seluruh kaki berjalan, Pak, untuk mendorong mereka lebih baik lagi di masa depan. Seperti itu, Pak. Luar biasa ini. Tidak hanya satu kaki yang berjalan, tetapi semua kaki bersama-sama berjalan untuk Betul. Iya. merealisasikan rencana ini ya Bang. Ge. Iya, ini harus dijalankan bersama, Pak, sebagai bentuk aksi kita, tindakan kita benar-benar kompak untuk bisa menyeragamkan ya. Sehingga nanti anak-anak akan melihat, oh ada kekompakan antara guru dan sekolahnya ya. Seperti itu. Untuk mereka terdorong lebih baik lagi, dan insya Allah lebih baik lagi ke depannya. Betul Pak. Nah, nanti kira-kira kapan rencana ini dilakukan oleh Pak Ruhan? Kemudian siapa yang perlu dihubungi? Maksudnya siapa saja yang Pak Ruhan rasa ini bisa mendukung rencananya Pak Ruhan ini? Seperti itu. Iya, untuk apa namanya rencana kapan akan dilaksanakan, insya Allah lebih cepat lebih baik, as soon as possible, Pak. Kalau bahasa kerennya begitu, Pak. Jadi sesegera mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta bantuan kepala sekolah untuk mengumpulkan jajaran gurunya, terutama guru Al-Quran dan guru tahfidnya. Kemudian mungkin kita akan menggelar parenting secara singkat ya, parenting sederhana dengan orang tua. Karena memang orang tua kan jaraknya jauh-jauh Pak ya dari sekolah pondok kami, sehingga kami harus melalui online untuk memberitahukannya dan mengompakkan mereka supaya mereka juga akan bisa berperan penting di rumah ketika nanti mereka ada penelponan seperti itu Pak. Wah ini menarik ya, rencananya ingin dieksekusi secepat mungkin ya, seperti itu Pak Rohan, kata Pak Rohan tadi, Iya, lebih cepat lebih baik. Kemudian menurut Pak Rohan yang bisa mendukung yaitu kepala sekolah, semua jajaran guru, kemudian guru tafid, plus yaitu mengadakan parenting untuk mensinergikan antara guru dan orang tua seperti itu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Rohan, kira-kira lebih cepat lebih baik ini kalau dinyatakan dalam pekan itu kapan Pak kira-kira? Jadi penasaran ini, ya. nggak sabar, Oh saya iya, boleh nggak baik, nanti siap. saya itu Oh, ikut nimbrung gitu Pak Rohan? oh boleh. Insya Allah pekan depan Pak Lukman. Ya, pekan depan saya dalam waktu satu pekan itu saya siapkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saya siapkan, maksudnya bertahap persiapannya sehingga nanti pertemuan kita dengan orang tua itu hari Sabtu jelas secara online. Hari Jumatnya setelah sholat Jumat nanti kita akan pertemukan semua guru-gurunya dengan kepala sekolahnya begitu Pak. Wah luar biasa ini, alhamdulillah Pak Rohan. Ternyata Bapak Rohan ini sudah bisa menemukan ini loh, solusinya sendiri dari permasalahannya. Luar biasa Pak Rohan. Solusinya nggak kaleng-kaleng ini. Solusinya juga menurut saya sangat menarik dan planningnya besar sekali, Masya Allah. Sangat impactful sepertinya nanti kalau memang benar-benar diterapkan di pekan depan ya mulai aksinya ya Pak. Iya, iya betul. Ya. Ini saya sedang merancang ini Pak. Ini Masya sedang Allah. merancang. Insya Allah pekan depan mudah-mudahan terrealisasi sesuai dengan rencana. Yang penting kita membangun komunikasi dulu dengan guru-guru Al-Quran dan guru tahfidnya. Itu yang menjadi pelakon utamanya untuk di pekan depan. Setelah itu nanti saya kalau sudah oke, tim dari guru Quran dan guru tahfidz, saya baru bertemu dengan kepala sekolah untuk meminta izin dan restu ya. Seperti itu, Pak.
Insya Allah sudah dapat solusi Pak dari permasalahan ini dan kita tunggu eksekusinya saja Pak. Semoga nanti diberikan kelancaran sehingga eh, apa ya tadi problematika yang dihadapi oleh Pak Ruhan dan guru-guru lain yaitu anak-anak kurang tepat waktu ketika sholat dengan adanya tablik akbar nanti anak-anak bisa sadar gitu Pak ya akan pentingnya dan keutamaan sholat di saf-saf pertama. Wah luar biasa sekali Betul. Pak. Ya, amin. Ini Nah, harapan kami semuanya juga. betul, betul. Nah, alhamdulillah sudah menemukan solusinya Pak Ruhan di forum ini. Kira-kira Alhamdulillah. apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini Pak Ruhan? Ya, kesimpulannya yang pertama adalah sebuah harapan ya. Jadi harapan dari rencana yang sudah dicanangkan dan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ini mudah-mudahan bisa membuahkan hasil di pekan depan. Semoga terrealisasi dan anak-anak akan semakin banyak yang sadar bahwasanya sholat itu sangat penting bagi mereka, tidak hanya di masa sekarang tapi nanti di masa mereka nanti di masa tua atau bahkan nantinya mereka sudah di masa depan itu sudah berumur ya Bapak ya. Jadi siapa tahu kita punya umur tidak ada yang tahu. Seperti itu, maka dari itu kita harus sampaikan ini kepada mereka bahwasanya muda tua itu tidak mengenal usia. Yang namanya ibadah ini harus benar-benar kita terus ingatkan seperti itu Pak. Masya Allah, mulia sekali ini tujuan Pak Ruhan untuk menyadarkan anak-anak supaya bisa sholat tepat waktu ya, karena memang usia itu nggak pandang bulu ya Pak, datang ke siapa saja, baik tua, muda, maupun masih balita pun juga bisa gitu. Pak Iya Ruhan, betul. terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya nggak sabar nunggu kabar baik dari panjenengan. Nanti kalau memang programnya sudah terrealisasi, monggo saya barangkali diizinkan untuk nimbrung di program tersebut, Pak Ruhan. Oke, Siap Pak. oke, Sama-sama. Terima oke. kasih Pak. Saya doakan semoga panjenengan sehat selalu, terus kuat mendampingi anak-anak. Anak-anak juga segera sadar bahwa memang sholat di awal waktu itu lebih baik seperti itu. Terima kasih nggih Pak Ruhan atas Sama, waktunya. iya, Mohon maaf sama-sama karena Pak waktunya. Lukman. Terima kasih Sampai juga. jumpa di lain waktu Pak Ruhan. Siap. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah Pak Mas sudah melaksanakan coach dan coach hari ini. Gimana Pak Lukman merasakannya sudah melaksanakan tadi? Alhamdulillah lega sudah bisa melaksanakan sesi coaching ini. Ternyata Pak Ruhan itu bisa menemukan solusi yang luar biasa gitu itu Pak. Saya tertarik sekali ini dengan program tablik aktarnya itu Pak. Iya. Dari proses coaching tadi Pak Lukman, yang disampaikan dengan coachingnya dari indikator-indikator yang sudah disampaikan tadi, mana yang tadi sudah tercapai semuanya, yang kehadiran penuhnya, yang tadi sudah menjadi target dari coaching hari ini. Ya Pak, Alhamdulillah tadi saya juga mencatat alur-alurnya apakah sudah saya penuhi atau belum. Alhamdulillah tadi saya urutkan sudah saya penuhi Pak. Apa Oke, Iksan ya, ada ya. tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, serta yang terakhir tadi kesimpulan apa Iksan. Dan tadi saya merasa saya coba untuk fokus ke Pak Ruhan supaya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang berhubungan langsung dengan kasus tersebut gitu, Pak. Ya, luar biasa Pak Lukman. Kalau boleh saya mencatat dari yang Pak Lukman sampaikan tadi, yang pertama, mulai saling menyapa dengan kekeluargaan, dengan rasa yang santun, yang santai. Diawali juga dengan saling mengingatkan kesehatan, tawasau bil haq, saling mengingatkan tugas sehingga tidak terlena dengan tugas itu, walaupun terus sudah numpuk dan banyak, tetap harus saling mengingatkan dengan jaga kesehatan
dan juga saling mengingatkan agar tugas itu bisa terselesaikan. Luar biasa tadi saya juga mencatat adanya alur cerita yang runtut, sehingga apa yang Pak Lukman sampaikan tadi secara detail disampaikan walaupun dengan kalimat-kalimat yang santai, kalimat-kalimat yang tidak terlalu formal disampaikan, tapi di situ ada alur cerita yang sempurna yang Pak Lukman sampaikan, sehingga kuncinya bisa memberikan solusi-solusi terbaik, menawarkan solusi-solusi yang harus kita sampaikan, yang kita laksanakan, sehingga dalam proses penyadaran dalam beribadah tidak lagi ada kalimat yang masbuk dalam musola. Luar biasa, ini kalimat yang sudah lama tidak saya dengar Pak Lukman, kalimat-kalimat seperti ini. Dikiranya kalau kita sudah kecil, sejak kecil kita sudah Islam sehingga lupa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Terus begini Pak Lukman, dari yang Pak Lukman sampaikan tadi ketika berbicara dengan rekan sejawat untuk menyampaikan materi, menyampaikan masalah, kira-kira adakah yang perlu ditingkatkan lagi dalam pencapaian hal tersebut Pak Lukman? Ya, Pak. Pasti ada ya, Pak. Hal yang perlu ditingkatkan, terutama ini, Pak. Harus mendengar lebih dalam lagi, harus lebih fokus, karena memang ketika kita melakukan coaching itu ada saja, kita tinggalnya di sekolah, Pak. Ya, kemudian ada saja murid-murid itu yang mengetok ruang guru, kemudian interaksi dengan guru lain, sehingga itu kadang mengganggu fokus kita, gitu kan. Kadang itu lewat gitu ya, loh tadi apa ya yang disampaikan ya, kadang gitu, walaupun kita sudah berusaha fokus. Nah ini yang perlu ditingkatkan tingkat kefokusannya gitu, ingin berlatih lagi agar benar-benar masuk ke dalam nuansa itu, seperti itu, Pak. Ya, tapi menurut catatan saya Pak Lukman luar biasa, karena apa? Proses kemitraan sudah dijalankan, sehingga pembicaraan itu mengalir dengan apa adanya, tanpa adanya pengarahan, pemaksaan untuk harus begini dan begitu. Kemudian juga kreativitas terpenuhi dengan baik, sehingga apa yang disampaikan rekan sejawat tadi memberikan solusi-solusi sendiri yang dimunculkan tanpa adanya masukan-masukan yang sifatnya memaksa untuk harus begini dan begitu. Tapi juga tidak lepas dari menggali potensi dari siswa itu sendiri, sehingga siswa itu sadar di dalam beribadah, khususnya ketika sholat zuhur yang tadi dibahas adalah tidak ada lagi kalimat masbuk dalam sholat. Sungguh luar biasa Pak Lukman, ini sebuah treatment yang luar biasa bagi kita semua. Memang sholat itu adalah identitas kita, maka itulah yang harus benar-benar kita jaga, karena itu yang membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik. Begitu Pak Lukman. Semoga ya, Pak. sukses Terima kita kasih. semua, semoga sukses untuk kita semua, barokah untuk kita semua, Amin. sehingga kita lebih bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Amin, amin. Terima kasih Pak atas sarannya. Dari kesimpulan tadi, Pak Lukman, saya mengingatkan satu hal saja. Apa kira-kira yang tadi Pak Lukman sampaikan untuk kita semua selaku guru-guru agama, selaku guru-guru yang berbasis di agama, sehingga anak-anak itu tetap sadar di dalam melaksanakan ibadah sholat. Iya, Pak. Tadi juga pembelajaran yang baik bagi saya ya. Apa yang telah disampaikan Pak Ruhan tadi. Ternyata proses coaching ini sama-sama belajar. Gitu. Dari coachingnya itu belajar menggali solusinya sendiri. Kemudian dari coachnya banyak
pembelajaran yang didapat dari permasalahannya Koji. Terutama tadi saya menangkap ternyata sepertinya guru-guru agamanya ini sepertinya kurang peka seperti itu Pak. Kurang peka sehingga ya udah ada wali kelasnya aja kok biar diurusin wali kelasnya. Jadi makanya tadi berkali-kali Pak Ruhan, nanti saya koordinasi dengan kepala sekolah, guru agamanya ini, kemudian guru tafidnya juga penting dan orang tuanya. Berkali-kali beliau seperti itu. Saya sebenarnya saya mengidentifikasikan guru PAI-nya, guru agamanya ini belum benar-benar ini ya apa peduli gitu kepada anak-anak jika sholatnya masbuk dan sebagainya seperti itu. Jadi beliau ingin menggandeng semuanya agar ayo kita berjalan bareng-bareng satu kaki dan berapa tadi disebutkan banyak kaki Iya, banyak untuk kaki ya. ya banyak kaki untuk mensukseskan acara program apa tadi ya Zero Masbuk ya, program Iya. yang mengatasi masalah masbuk di sekolahnya Pak Ruhan seperti itu. Terima kasih, luar biasa Pak Lukman. Intinya demi kebaikan bersama adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, semoga sukses kita semua Pak Lukman. Semoga kita sehat selalu dan selalu kita nanti bisa berjumpa dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih Semoga banyak. sukses untuk kita semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.